Kalena dhammat sawanang etammang kalamutamang. Part 12a. Here and Now. Kumpulan pengajaran cara hidup meditatif. Judul asal, Simply This Moment, a collection of talks on Buddhist practice. Penulis Ajahn Brahm, penerjemah Chuang, penyelaras Tasvan Santacipta, penyunting Handaka Wijananda, penata Intan Dita Diwara, penerbit Ehipasiko Foundation, cetakan pertama April 2017. Salinan ceramah dalam buku ini, jika tidak diberi keterangan lain, disampaikan kepada para biku di Burinyana Monastery, Serpentine, Australia Barat. Topik utamanya mengenai perenungan bijak, hak asasi manusia, tuntunan meditasi, dan sikap mental dalam menjalani hidup menuju keterbebasan sejati. Kebebasan yang dijunjung tinggi bukanlah kebebasan punya keinginan, namun kebebasan dari keinginan. Cara tutur Ajahn Brahm mengenai kebebasan bertanya, kebebasan ekspresi, dan kebebasan batin sungguh menarik dan mengejutkan. Bab 12. Perenungan yang mendukung keterbebasan, 6 September 2000. Pada awal pekan ini, ada orang bertanya kepada saya, apakah saya bisa memberikan ceramah tentang 4 objek perenungan dalam Anapanasati Sutta, Majjhima Nikaya 118. Hal-hal yang mesti kita renungi saat kita baru bangkit dari suatu keadaan samadhi mendalam, suatu keheningan mendalam. Bagaimana kita bisa menggunakan 4 perenungan yang diajarkan oleh Buddha ini untuk melemahkan noda batin dan menindas delusi akibat noda batin itu? Bagaimana kita bisa menggunakan perenungan ini untuk melihat Dhamma, untuk membebaskan batin, dan meraih kekuatan dan buah latihan? Pengalaman saya membuktikan bahwa apapun yang Buddha katakan dalam sutta senantiasa memiliki makna yang sangat mendalam. Dan karena maknanya sangat mendalam, kata-kata itu memberikan dampak yang sangat kuat terhadap batin, membuahkan hasil melebihi yang Anda harapkan. Jadi, ketika Buddha menasihatkan dalam Anapanasati Sutta untuk merenungi 4 hal ini, maka itu sudah jelas merupakan perenungan yang sangat kuat. Saya yakin kebanyakan dari Anda akan mengetahui 4 perenungan ini. Jika Anda lupa, 4 hal ini adalah anicca, ketak-tetapan, viraga, ketaklekatan atau kepudaran, nirodha, penghentian, dan patinissagga, pelepasan, meninggalkan. Anda mengira Anda tahu makna anicca, dan Anda bisa saja merasa mengetahui viraga, nirodha, dan patinissagga. Tapi, jika Anda sungguh memahami makna hal-hal ini, maka Anda akan mampu mencabut noda batin dan melihat tiada diri. Anda akan mampu meninggalkan kelekatan terhadap roda sangsara. Semua kata ini menunjukkan sesuatu. Hanya ketika kita sepenuhnya memahami yang mereka tunjukkan dan memahami maknanya dengan sempurna, barulah kita bisa mengatakan bahwa kita mengetahui hal-hal itu. Pertanda bahwa Anda memahami adalah batin yang terbebas dan mengalami kedamaian yang berlimpah ruah, kebahagiaan, dan sensasi bahwa sesuatu telah dihancurkan. Membebaskan batin. Jadi, ini jauh melebihi sekedar pengertian konsep secara intelektual.
Ini berarti mengalami langsung konsep ini. Benar-benar menyelami dan menjadi anicca. Merasakan itu secara menyeluruh dan sempurna. Mengalami dan menjadi viraga, nirodha, dan patinissagga. Dengan kata lain, memahaminya dengan begitu sempurna dan menyeluruh, seolah kita hadir di tengah pusat konsep ini, kemudian melihat ke segala arah makna konsep ini dari dalam keluar. Inilah yang kita maksudkan dengan kekuatan batin untuk menciptakan wawasan. Amat penting bahwa Buddha menempatkan perenungan ini setelah 12 langkah dalam Anapanasati Sutta. 12 langkah pertama ini dengan sengaja diurutkan untuk menciptakan keadaan yang kita sebut dengan jhana. Dan karena kita melewati 12 tahap ini, saya akan membawa perhatian tiap orang di keadaan napas masuk, napas keluar, mengembangkan sukha, mengalami sukha, dan mengalami piti. Bagi Anda yang meditasinya belum lepas landas, akan mengalami meditasi yang sungguh bagus jika benar-benar merenungi petunjuk Buddha ini. Saat Anda bermeditasi dengan objek napas, ketika Anda mengamati napas, ketika Anda mengalami napas dalam batin, jangan hanya mengamati suatu napas biasa yang membosankan. Buatlah tekad, suatu bujukan lembut ke batin. Semoga saat menarik napas, aku mengalami piti sukha. Semoga saat menghembus napas, aku mengalami piti sukha. Kegembiraan, kebahagiaan kecukupan hati diraih dengan mengembangkan persepsi napas indah, dalam istilah saya. Begitu Anda mulai mengembangkan napas indah, maka meditasi Anda memiliki kekuatan. Anda mulai masuk dalam seluk-beluk meditasi napas. Anda menemukan bahwa Anda tidak perlu memaksakan batin. Batin ingin bermain-main dengan hal ini. Batin ingin Anda duduk makin dan makin lama. Batin ingin mengalami makin banyak penyunyian. Batin mulai menjauh dari interaksi duniawi dengan orang, buku, makanan, dan tidur. Batin ingin menghabiskan waktu lebih banyak bersama napas indah. Batin terpuaskan. Condongkan batin untuk menyelam makin dalam menuju kondisi keheningan dan sukacita yang lebih mendalam lagi. Setiap langkah dalam 12 langkah pertama Anapanasati Sutta menenangkan batin dan merasakan piti sukha dengan makin lama makin mendalam, makin lama makin tenang, dan tahapan-tahapan terakhirnya membawa batin menuju pengheningan dan pelepasan ini. Membebaskan batin dari langkah-langkah sebelumnya. Membebaskan batin berarti membawa batin ke alam-alam jhana. Jhana membebaskan batin dari dunia panca indera, membebaskannya dari sisa-sisa rintangan, dari tubuh, dari indera-indera. Itulah yang kita maksud dengan membebaskan batin, dan itulah jhana. Anicca. Setelah jhana diraih, batin menjadi begitu kuat, mendalam, serta memiliki kemampuan
untuk sungguh merenungi dengan sempurna. Batin kemudian semestinya mengambil salah satu dari 4 perenungan ini. Maksudnya, sekedar menyarankan anicca ke batin. Batin semestinya sudah cukup terkondisi baik melalui mendengarkan dhamma, membaca dhamma, dan melalui suatu wawasan yang telah Anda raih bahwa batin sehingga memiliki cukup petunjuk untuk mengendus aroma anicca. Seperti seekor anjing mengendus bau harta terpendam atau obat terlarang, lalu mengikuti bau itu ke sumbernya. Batin menemukan makna anicca yang sebenarnya. Begitu batin memiliki kekuatan, maka batin mampu mengikuti bau harum itu. Itulah yang disebut yoniso manasikara, mekanisme batin yang kembali ke sumber. Seperti halnya anjing pemburu menemukan sumber bau dan mengikutinya tanpa salah ke asalnya, inilah yang kita lakukan dengan perenungan anicca. Jangan hanya menggunakan batin Anda yang berpikir dan semua gagasan masa lalu yang Anda miliki tentang anicca. Karena banyak pikiran itu tidak akan mampu melepaskan batin dari asawa, kilesa, noda batin, dan belenggu. Itu hanya akan menjadi penyelidikan yang dangkal. Jika Anda menyarankan anicca kepada batin, sungguh menakjubkan. Tempat yang belum pernah ditelusuri batin sebelumnya. Karena kekuatan batin, Anda akan mampu menembusi wilayah dhamma tempat terletaknya harta karun kecerahan. Anda akan mampu pergi lebih mendalam. Tidak hanya dalam gagasan Anda yang lama, namun masuk dalam ranah yang sangat baru dan mendalam. Memasuki anicca, ketak-tetapan, ketak-stabilan, ketak-teraturan, tiadanya kesinambungan. Kata-kata ini menunjuk ke suatu hal, satu aspek dari pengalaman kehidupan, dari keberadaan. Anda melihatnya sebagai sesuatu yang betul-betul tidak memiliki substansi. Melihatnya seperti itu adalah kiasan wedana atau sensasi, yaitu ibarat setetes air yang jatuh ke atas genangan. Tes. Lalu air itu lenyap. Alamiah itu. Bahkan dengan kamera canggih pun, Anda akan sulit menangkap momen itu. Kejadian itu muncul dan berlalu dengan sangat cepatnya, sehingga yang bisa Anda katakan, seperti yang Buddha jelaskan, adalah bahwa ada sesuatu di sana karena terlihat adanya pemunculan. Tapi pada saat yang sama, hal itu tidak memiliki substansi, karena keberlaluannya dapat dilihat nyaris sesaat setelahnya. Dan inilah yang kita anggap sebagai hidup, yang kita anggap sebagai dunia, aku dan milikku. Itu adalah sesuatu yang begitu tidak pentingnya, sehingga Anda sulit bisa menangkapnya, karena hal itu berlalu dengan begitu cepat. Anda mengizinkan batin diperkuat dengan keadaan samadhi mendalam untuk bermain-main di wilayah tersebut, untuk menyelam makin dalam menuju makna penuh kata itu. Dan seperti halnya banyak pencarian membawa wawasan mendalam, kita selalu harus mengatasi 2 rintangan, yaitu ketakutan dan kegirangan untuk dapat menjangkau inti hal-hal ini. Rintangan berupa rasa takut dan kegirangan bukan hanya halangan menuju jhana,
karena mereka pun merupakan rintangan menuju wawasan mendalam. Kita takut pada wawasan karena hal itu menghancurkan suatu hal yang sangat akrab dengan diri kita. Sesuatu yang sudah begitu kita kenal, sehingga secara harfiah kita merasa telanjang tanpa kehadirannya. Seperti halnya kita merasa malu dan takut menanggalkan pakaian kita di tengah aula ketika dikelilingi semua orang. Karena kita merasa tidak aman dan tidak wajar. Maka sama pula, saat Anda menanggalkan pakaian berupa ego dan sensasi diri, menanggalkan semua pandangan itu, dan melihat yang sesungguhnya ada di sana, pengalaman itu bisa jadi sangat mengerikan. Ini memerlukan nyali besar, keberanian yang hanya dapat dibangkitkan dari keadaan samadhi mendalam. Para biku, petapa, dan guru zaman dahulu yang tinggal di gua pegunungan dan di tengah hutan rimba selalu dikenal atas keberanian mereka. Bukan hanya keberanian untuk hidup dalam kondisi keras, berurusan dengan kesengsaraan tubuh, kekurangan makanan atau tidur, tapi juga keberanian untuk menghadapi rintangan menuju wawasan mendalam. Mereka rela mati demi kebenaran. Dan ketika saya bilang rela mati, itu bukan hanya dalam pengertian kematian tubuh, tapi juga kematian semua gagasan dan pandangan, ego, keangkuhan mereka. Segala yang pernah mereka ketahui atau ingin ketahui telah ditinggalkan, dilepas. Itulah keberanian untuk melepas. Hanya saat batin sudah memiliki kekuatan meditasi mendalam, barulah orang biasanya bisa berani dan mengatasi rasa takut itu. Kita telah diperkuat menjadi mumpuni, bagaikan petarung hebat menghadapi 1000 pasukan dan menghancurkan pasukan itu dengan penuh kepercayaan diri dan keberanian yang diberdayakan oleh kekuatan samadhi. Tapi kegirangan juga bisa muncul dengan mudah. Kegirangan melihat sesuatu yang mendalam. Wow, akhirnya. Pemikiran itu, pergerakan batin itu, menghambat perolehan samadhi mendalam dan menghentikan perolehan wawasan. Untuk mengatasi rasa takut dan kegirangan sampai Anda betul-betul mampu melihat kebenaran sebagaimana adanya, Anda memerlukan ketenangan yang dikembangkan melalui samadhi mendalam. Anda memerlukan sensasi tanpa tindakan itu, stabilitas batin yang tidak bereaksi, yang sekedar duduk dan menyaksikan. Tak peduli apapun yang terjadi. Jenis batin yang mampu duduk dan hanya mengawasi meskipun mara muncul dan berkata, "Ciluk ba," atau meski ada perempuan cantik muncul dan menanggalkan pakaian sampai telanjang di depan Anda. Itu adalah batin yang mutlak tak tergoyahkan, tak peduli apapun yang terjadi. Begitu Anda meninggalkan rintangan menuju wawasan itu, maka Anda menemukan bahwa batin ingin menemukan kebenaran. Kebenaran dari hal seperti anicca, melepaskan batin dari penjaranya sangsara. Kebenaran itu menghancurkan belenggu, membangkitkan kebahagiaan keterbebasan, sukacita, kebahagiaan, dan kegembiraan yang muncul itulah yang membebaskan batin secara naluriah, intrinsik, dari hal yang kita pahami sebagai beban,
duka raksasa, penyebab maha siksa batin dan badan. Secara naluriah, kita mengetahui itu, dan batin bergembira saat makin dekat dengan ditemukannya kunci yang membentuk seluruh belenggu kita, lalu membebaskan batin dari sangsara untuk selamanya. Ada sesuatu yang membahagiakan mengenai wawasan itu. Begitu kita bisa meninggalkan rintangan itu, maka sukacita akan menarik batin ke dalam untuk bermain dengan makna anicca, untuk mengakrapinya, untuk menembusi esensinya ke intinya. Nah, maka Anda tahu yang Buddha maksud dengan anicca, dan Anda memahami yang Bhikkhu Kondanya maksud dalam Dhammacakka Pavattana Sutta, Samyutta Nikaya 56 Romawi titik 11, yang baru saja kita lantunkan. Yang kinci samudaya dhammang sabbantang nirodha dhammati. Semua yang muncul bukan cuma memudar, namun berhenti selamanya, sepenuhnya dalam nirodha. Itu adalah semuanya, segalanya. Tugas telah tuntas, dan itu sungguh mengagumkan. Anda mulai melihat bahwa semua yang kita ketahui ini, semua dhamma ini, secara alamiah berhenti sempurna tanpa sisa. Nibbana menjadi jelas. Nibbana menjadi mungkin. Dan nibbana menjadi nyata. Ini adalah penghentian segala hal. Nyala api padam sempurna sampai tak ada jejak dari api itu. Bahkan bekas api itu pun lenyap sepenuhnya. Ketika kita dapat melihat penghentian nyata fenomena, maka sama seperti yang Kondanya lihat, kita melihat bahwa baik itu tubuh, perasaan, pencerapan, bentukan pikiran, atau kesadaran, 6 jenis kesadaran, semua ini secara alamiah berhenti total tanpa sisa. Anda melihat bahwa semua yang kita anggap sebagai nyata, keras, dan padat ini secara alamiah lenyap tanpa sedikit pun sisa. Anda melihat anicca sampai ke tahap itu. Bukan hanya sebagai pemunculan dan pelenyapan. Dengan pelenyapan mengasup energi untuk pemunculan lain. Tapi pemunculan dan pelenyapan terjadi tanpa energi yang tersisa. Tanpa apapun yang tersisa. Tanpa apapun yang dapat membangkitkan pengalaman baru, fenomena baru. Jadi, banyak orang di dunia ini mengira anicca sebagai permainan pingpong, yoyo, hanya naik dan turun. Sesungguhnya tidak pernah melihat makna anicca secara penuh. Karena mereka tidak memahami penghentian. Karena mereka tidak mampu melihat kesunyaan sejati. Sunya sejatinya alam indera, 5 khandha. Mereka tidak mampu melihat kekosongan segala fenomena. Mereka tetap berpikir bahwa entah di mana ada sesuatu yang sejati. Tanpa melihat akhir segalanya, kita akan selalu berpikir bahwa di suatu tempat ada sesuatu yang dapat memberikan pemenuhan. Di suatu tempat di dalam aku, entah di mana, ada aku yang sejati, aku kosmik, maha kosmik, atau apapun yang kita coba dan posisikan sebagai diri. Tidak adanya substansi, keteraturan, sesuatu yang tidak lagi eksis, seolah seluruh aula ini mendadak lenyap tanpa ada yang tersisa,
bahkan bayangan pun tidak ada. Hanya kesunyaan sempurna dan pamungkas. Bahkan tidak ada kekosongan, tidak ada yang tersisa. Tak ada yang dapat Anda ukur, tak ada yang dapat Anda pikirkan. Tiada, hanya kesunyaan. Lenyap. Hanya ketika kita mampu melihat anicca sampai kadar itu, barulah kita punya harapan memperoleh pemahaman yang Buddha maksud dengan 4 kebenaran Arya, yang Buddha maksud dengan anatta, tiada diri. Ini semua adalah aspek dari satu hal ini. Jadi, jika Anda dapat menaruh gagasan, sugesti, dan panduan ke dalam batin, maka batin kemudian bisa mengikutinya. Batin makin mendalam, menyelam begitu dalamnya ke jantung anicca serta melihat, mengetahui, dan menembusinya. Ketika Anda muncul sesudahnya, maka Anda akan mampu mengatakan yang kinci samudaya dhammang. Apapun yang dapat mengalami pemunculan, tubuh dengan segala wedananya, nikmat dan derita, keindahan dan kejelekan, semua perkataan baik dan buruk yang Anda dengar, semua pikiran yang menggugah dan dungu, semua makanan yang enak dan menjijikan, aroma yang harum dan memualkan, semua kebahagiaan dan kesengsaraan dalam batin Anda, semua rencana, ingatan, dan kesadaran Anda melalui 6 indera, Anda melihatnya sebagai hal yang muncul, dan Anda tahu bahwa semua itu pada akhirnya bisa dan harus berhenti sepenuhnya tanpa sisa. Segala sesuatu yang pernah Anda pikirkan lenyap sepenuhnya, tanpa sisa. Berikut pula semua momen kesadaran Anda. Suatu hari, tidak ada lagi kesadaran yang muncul. Kesadaran telah berhenti selamanya. Semua tubuh yang pernah Anda kenakan melintasi sangsara telah berhenti tanpa sisa. Semua suka dan duka Anda, rasa sakit dan kenikmatan Anda berhenti. Semua itu berhenti tanpa sisa. Tidak ada lagi. Selesai. Tamat. Untuk bisa sesungguhnya melihat itu, memberikan Anda wawasan yang dialami Anya Kondanya. Jika Anda tidak sanggup melakukannya dengan anicca, maka Anda bisa mencobanya dengan wiraga. Wiraga. Orang-orang berbicara tentang wiraga sebagai lenyapnya nafsu. Tapi itu hanyalah satu makna kata tersebut. Makna yang lebih saya sukai adalah pemudaran. Makna itu nyaris seperti kejadian yang mendahului nirodha. Sesuatu yang terjadi sebelum penghentian dialami, yaitu wiraga, memudarnya fenomena. Setelah Anda mengalami jhana, Anda bisa merenungi kata wiraga, pemudaran. Inti gagasan mengenai pemudaran adalah pelepasan. Bukan melepas hal-hal, lebih tepatnya Anda yang menghilang. Anda menjadi manusia tak kasat mata. Sedemikian lenyapnya sampai Anda sepenuhnya hilang tanpa jejak. Dengan cara ini terjadi pemudaran semua fenomena. Pemudaran tubuh, pemudaran dunia eksternal, pemudaran yang indah. Memudarnya kebahagiaan dan kesedihan yang menduduki batin melebihi bahkan pikiran. Masalah besar eksistensi adalah nikmat dan derita.
Tidakkah luar biasa memperoleh penyelesaian masalah itu? Menyelesaikan semua urusan ini selamanya. Menuntaskan semua pekerjaan Anda. Bagaimana Anda bisa beristirahat jika masih memiliki nikmat dan derita? Bagaimana bisa ada kenyamanan, kecukupan hati, keheningan, dan kedamaian ketika wedana masih aktif? Itu mustahil. Orang-orang di dunia berusaha menghasilkan wedana, berusaha membangkitkan wedana yang sengit, merasa bahwa itulah cara untuk mengalami kebahagiaan dan pemenuhan di dunia ini. Kadang orang menonton film yang membuat mereka sangat ketakutan, atau mereka pergi menonton film sedih yang menguras air mata mereka. Sungguh mengherankan, mereka hanya menginginkan derita yang sengit, kenikmatan yang sengit. Begitulah dunia ini. Jalan Buddha, jalan samana atau petapa, adalah menenangkan semua ini. Menyaksikannya memudar, menyaksikan wedana dunia, intensitas dan kesengitan perasaan terhadap dunia makin berkurang, terus berkurang dan lenyap. Makin lama Anda tinggal dalam kehidupan monastik, makin Anda melihat bahwa kini Anda tidak lagi terusik dan bergetar karena wedana, seperti ketika menjadi perumah tangga. Anda melihat bahwa apapun yang dunia berikan kepada Anda dengan segala perilaku anehnya, dengan ketakpastiannya, batin tidak berguncang. Apa yang sebelumnya akan menjadi wedana yang sangat tidak menyenangkan, kini tidak mengguncang batin. Apa yang sebelumnya akan menjadi yang sangat menyenangkan dan membuat girang, sekarang tidak lagi. Wedana mulai memudar, dan bersama pemudaran itu muncullah pelembutan. Dengan pelembutan wedana ini, Anda memperoleh kedamaian indah ini. Dan kedamaian itu sendiri adalah sejenis kebahagiaan yang jarang dapat dipahami, apalagi dialami orang di dunia. Orang-orang di dunia berpikir bahwa jika semua wedana lenyap, bagaimana mungkin bisa ada kebahagiaan? Bagaimana bisa ada kenikmatan ketika Anda tidak melakukan apapun, hanya duduk diam tenang? Kebahagiaan terhebat dan terbanyak yang dapat Anda alami di alam ini adalah dalam meditasi yang mendalam. Sebagian dari Anda yang duduk meditasi di sini sudah mengalaminya sendiri. Jika Anda sungguh menginginkan kebahagiaan, kebahagiaan batin mengalahkan semua kebahagiaan lainnya. Tidak hanya mengalahkannya dalam skala kebahagiaannya, kadar kegembiraannya, kenikmatan murninya, tapi juga dalam kemendalamannya. Ini bukan hal yang dangkal. Ini adalah kebahagiaan yang syarat dan berlimpah yang Anda ketahui ketika mengalaminya. Ini adalah kebahagiaan yang membawa pada inti, bukan sekedar melingkupi Anda dalam pakaian bagus yang Anda tahu bahwa itu tidak nyata. Ada sesuatu yang nyata dan bermakna dalam meditasi mendalam. Seiring Anda memasuki kebahagiaan mendalam, ketenangan mendalam itu, Anda memahami bahwa melalui penenangan wedana, Anda meraih semua kecukupan hati ini, semua kepuasan yang selama ini pernah Anda dambakan. Sampai di sini, saya akhiri dulu pembacaan bab 12 perenungan yang mendukung keterbebasan. Pada part selanjutnya, saya akan melanjutkan membaca bab 12 ini hingga selesai. Terima kasih.
กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมัง